Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yono Budoyo. Dan pada video kali ini, saya akan share materi tentang multikulturalisme, pluralisme, etik, dan emik dalam masyarakat. Nah, dalam video kali ini, saya berkolaborasi dengan Bapak dosen Danang Prasetyo dalam pembuatan konten di materi video kali ini. Baik, ada kata pemantik untuk di video kali ini, yaitu perbedaan menjadi penyebab untuk kita saling mengenal. Baik, pada video kali ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan multikulturalisme dan pluralisme. Kemudian multikulturalisme dan pluralisme dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian yang ketiga adalah bentuk konkret multikulturalisme dan pluralisme khususnya di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah proses tentang etik dan emik ya dalam konseling antar budaya. Nah, kita tahu Indonesia sangat luas sekali, maka dari itu hal ini sangat penting untuk kita pelajari. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang multikulturalisme. Multikulturalisme adalah konsep yang merujuk pada keberadaan dan pengakuan terhadap berbagai budaya, etnis, dan kelompok sosial dalam satu masyarakat. Dalam konteks ini, multikulturalisme menekankan pentingnya menghargai dan merayakan perbedaan budaya, serta menciptakan lingkungan di mana semua kelompok dapat hidup berdampingan secara harmonis. Tentu kita tahu luar biasa Indonesia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai suku, budaya, agama, bahasa, etnis, itu luar biasa. Maka dari itu ini akan menjadi sesuatu yang pentingnya materi ini untuk melihat bagaimana perbedaan daripada budaya yang beragam, etnis yang beragam, bahasa yang beragam. Nah, ini luar biasa. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan pluralisme? Oke, pluralisme itu merupakan konsep yang menggambarkan keberagaman dalam masyarakat, di mana berbagai kelompok etnis, budaya, agama, dan pandangan hidup dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati satu sama lain. Yang berbeda budaya ya tentunya. Dan menurut para ahli, pluralisme ini tidak hanya mengakui keberadaan perbedaan, tetapi juga mendorong interaksi dan dialog antar budaya. Oke, ini adalah multikulturalisme dan pluralisme. Sebenarnya kalau kita mau sederhanakan, apa sih letak perbedaannya? Multikultural. Multi itu secara etimologi merupakan lebih dari satu ya. Kemudian kultural adalah budaya, sehingga kalau kita memahami multikultural berarti merujuk pada sesuatu yang konkret yang bisa terlihat, yaitu berbagai suku, berbagai misalnya adat istiadat yang berbeda dan sebagainya. Nah, ketika pluralisme ini merujuk pada konsep ya seperti pengertiannya. Nah, ketika berbicara tentang konsep maka berbicara tentang pikir, tentang logik, maka itu merupakan sesuatu yang abstrak tapi bisa dirasakan ya, pada akhirnya juga bisa dikonkretnya. Maka kalau pluralisme itu adalah pandangan yang berbeda, ide yang berbeda ya. Nah, itu. Jadi kalau multikultural lebih pada perbedaan kulturnya, perbedaan budayanya, tapi pluralisme perbedaan pemikirannya, idenya dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ya. Nah, bagaimana kira-kira multikulturalisme dan pluralisme dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar ya, Konstitusi Indonesia 1945. Nah, Indonesia multikulturalisme dan pluralisme ini diakui dalam berbagai undang-undang sebenarnya dan kebijakan yang mendukung keberagaman budaya, hak asasi manusia. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 28E dan 28I menegaskan hak setiap individu untuk beragama, ya, berkeyakinan dan berbudaya. Selain itu, kebijakan otonomi daerah ya
memberikan ruang bagi daerah untuk melestarikan budaya lokal, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung multikulturalisme dan pluralisme. Nah, ketika lingkungan itu mendukung untuk hal itu, keberagaman, tapi tetap dalam persatuan, ya, unity and diversity, maka ini yang disebut sebagai lingkungan yang inklusif, sekolah yang inklusif, institusi pendidikan yang inklusif, yang bisa menerima dari berbagai multikultur maupun pluralisme, begitu. Baik, kemudian kita akan lanjut, ya. Bagaimana bentuk konkret multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia? Tercermin dalam keberagaman suku, keberagaman agama, budaya yang ada di seluruh Nusantara atau Indonesia ini, dengan lebih dari 300 ya suku dan berbagai agama ya atau kepercayaan yang dianut di Indonesia. Nah, Indonesia ini merupakan contoh nyata dari masyarakat yang multikultural ya, meskipun terdapat tantangan tentunya karena keberagaman itu ketika tidak dimanage dengan baik, tidak dimanajemen dengan baik, maka akan menimbulkan kerusakan gitu ya. Dan tantangan ini dalam menjaga tentunya keharmonisan antar budaya. Upaya untuk mempromosikan dialog dan saling pengertian terus-menerus ya yang dilakukan melalui pendidikan, melalui seni, melalui kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok. Ini luar biasa. Bahkan tetangga kita yaitu Malaysia pernah belajar bagaimana memanage multikultural di Indonesia, dan tentunya mereka juga belajar tentang ideologi kita yaitu Pancasila. Ini luar biasa. Kalau di sana ya ada 5 rukun negara kan begitu. Nah, ini kan hampir mirip, maka kita boleh simpulkan memang mereka belajar dari kita. Maka kita perlu atau patut bangga dengan berbagai macam suku, budaya, ras, golongan yang berbeda, tapi kita masih bisa memanage tantangannya dan tetap dalam bendera persatuan. Baik, nah bagaimana kiranya ya proses pendekatan etik dan emik dalam konseling lintas budaya ini? Nah, ini penting ya untuk mempelajari di materi sesi kali ini ya. Tentunya kita harus tahu dulu nih apa itu yang dimaksud etik dan nanti pada akhirnya emik dalam konseling lintas budaya. Nah, etik itu sendiri kita akan pelajari bersama adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan moralitas ya dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia. Nah, dalam konteks sosial, etik itu ditempatkan yaitu mencakup nilai-nilai dan norma yang menentukan apa yang dianggap baik dan buruk, benar atau salah gitu ya. Baik atau buruk, benar atau salah, lebih pada etik moral gitu ya. Etik ini berperan penting membimbing individu dan kelompok dalam pengambilan keputusan, terutama pada situasi yang melibatkan konflik kepentingan atau dilema moral. Nah, memang ketika kita mau tarik ke dalam jenis-jenis norma ada kita tahu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, kemudian sampai pada norma hukum gitu ya. Nah, etik ini lebih sesuai dengan nilai kesusilaan. Bagaimana orang itu memiliki hati nurani, bagaimana nilai-nilai ya tentang baik buruk itu ditentukan dari moral kita, hati kita, perasaan kita kan seperti itu. Maka dalam konteks politik ini tidak sampai mengatur bagaimana kebijakan yang diambil, tapi proses ya tentang pembuatan kebijakan itu etik bermain di situ seperti itu ya. Maka kita sebut ketika misalkan ada kebijakan yang tidak sesuai tetapi itu misalnya sesuai dengan hukum tetapi menciderai kesusilaan yaitu hati misalnya, maka etik berbicara di situ, etis berbicara pada di situ gitu. Nah, tentu ini kita benar-benar ya bisa mendalami ya tentang etik itu sendiri ya. Jadi hal itu tergantung daripada kita masing-masing. Oh, kita masih punya etik, oh kita masih punya etis, sesuatu yang etis gitu ya. Baik, lanjut lagi sekarang tentang pendekatan etik ya, etik approach and emic, etik and emic approach. Pendekatan etik dan emic itu dalam konseling ya. Konseling tentunya bagaimana bisa membimbing gitu ya. Lintas budaya merujuk pada dua perspektif yang berbeda dalam memahami
dan menangani masalah klien. Karena di sini itu adalah misalnya ada tantangan di Indonesia kan seperti itu. Baik, nah pendekatan etik ini lebih berfokus pada prinsip-prinsip yang universal tentang baik dan buruk. Misalnya mencuri itu tidak baik, maka itu tidak perlu tentang ideologi yang harus sama. Tapi ideologi berbeda pun akan mengakui mencuri barang orang lain itu adalah sesuatu yang tidak baik. Ya, berbohong, korupsi, koruptor itu diakui secara internasional tuh, ya. Bahwa hal itu adalah merugikan negara itu sendiri misalnya gitu. Ya termasuk misalnya apa yang dilabeli tentang terorisme itu adalah sesuatu yang kejahatan internasional misalnya. Nah itu merupakan etis juga dan tidak etis misalnya. Nah itu universal gitu ya, lebih pada universal. Semua negara mengakui hal itu adalah buruk gitu ya. Nah, sementara pendekatan emik ini menekankan pada pemahaman konteks budaya spesifik yaitu masyarakat Indonesia misalkan satu daerah. Nah, maka pendekatan ini tentu saling berkaitan. Etik akan berbicara tentang universal, apa yang baik dan buruk, apa yang semestinya dan tidak semestinya terhadap suatu peristiwa misalnya. Tetapi emik akan lebih menekankan pada bagaimana pemahaman dalam konteks budaya tertentu itu gitu. Nah, oke, saya kira hal itu akan bermanfaat ya untuk kita semuanya bahwa kita harus punya etik di dalam diri kita untuk menentukan baik dan buruk dan itu akan menjaga perbuatan kita ya yang lurus dan tidak lurus misalnya seperti itu dan tentunya emik misalnya lebih pada kita akan memiliki pemakluman ya tentang satu budaya tertentu ya tadi ya misalnya etik oke lah etik itu bisa universal tapi emik itu lebih kepada budaya misalnya antara pakaian-pakaian adat orang yang di Indonesia antara Papua sampai pada Aceh tentu berbeda-beda misalnya di daerah Papua ada yang namanya koteka misalnya kemudian di daerah Jawa ada pakaian adat Jawa ada pakaian adat Bali misalnya dari Pulau Bali Aceh Gayo dan sebagainya dan tentu tentang melihat hal itu ketika melihat perspektif dari emik tentu akan kita memaklumi oh itu budaya mereka oh itu adat istiadat oh itu local wisdom yang ada di daerah itu. Baik, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa tetap subscribe. Kemudian jangan lupa bunyikan loncengnya dan share video ini apabila bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan semoga saya berharap apa yang saya share dalam video-video saya bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Terima kasih. Jangan lupa follow